Bayangkan jika Anda bisa tetap sehat, penuh energi, dan aktif bekerja hingga usia 100 tahun, tanpa harus tergantung pada obat-obatan, diet ekstrem, atau operasi mahal. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Namun itu adalah kenyataan bagi seorang pria luar biasa bernama Shigeaki Hinohara, seorang dokter asal Jepang yang hidup sampai usia 105 tahun. Lebih dari itu, ia tetap merawat pasien dan menulis buku hingga usia 100 tahun. Apa rahasianya? Ternyata, jawabannya bukan pada suplemen canggih atau alat medis mutakhir. Rahasianya justru terletak pada gaya hidup sederhana dan kebiasaan kecil yang ia jalani setiap hari. Kebiasaan yang bisa kita tiru mulai hari ini juga. Banyak orang percaya bahwa menjadi tua berarti lemah, sering sakit, dan bergantung pada orang lain. Tapi Dr. Hinohara membuktikan sebaliknya. Dalam hidupnya yang panjang dan produktif, ia menemukan bahwa umur panjang bukanlah anugerah acak, melainkan hasil dari pilihan-pilihan bijak setiap hari. Dalam video ini, kita akan menggali 7 prinsip kehidupan yang dianut oleh Dr. Hinohara. Prinsip yang membantunya tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga hidup dengan kualitas luar biasa. Prinsip-prinsip ini sederhana, manusiawi, dan sangat relevan bagi siapapun yang ingin menikmati usia senja dengan sehat dan bahagia. Mari kita mulai dari prinsip pertama yang sudah menjadi bagian dari filosofi hidup masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu, hara hachibu, makan sampai 80% kenyang. Dalam masyarakat modern, kita terbiasa makan sampai benar-benar kenyang, bahkan seringkali terlalu kenyang. Tapi orang Jepang, khususnya di Okinawa, salah satu daerah dengan populasi lansia tertinggi di dunia, menganut prinsip hara hachibu, yaitu berhenti makan saat perut terasa 80% penuh. Dr. Hinohara mempraktikkan prinsip ini setiap hari. Ia tidak pernah makan berlebihan. Sarapan ringan, makan siang sederhana, dan makan malam yang sangat kecil. Seringkali hanya 1 potong ikan dan sayuran kukus. Ia percaya bahwa perut yang terlalu penuh membuat tubuh bekerja lebih keras dan mempercepat proses penuaan. Lalu apa manfaat dari makan sampai 80% kenyang? Meringankan kerja sistem pencernaan. Saat kita makan dalam jumlah yang cukup, sistem pencernaan tidak kewalahan. Ini membantu mencegah masalah lambung, kembung, dan sembelit yang sering dialami orang lanjut usia. Menjaga berat badan ideal, makan secukupnya mencegah obesitas. Faktor risiko utama berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Mengaktifkan mekanisme panjang umur alami tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan kalori moderat tanpa malnutrisi bisa memperlambat proses penuaan dan meningkatkan umur panjang. Helen adalah seorang wanita pensiunan berusia 68 tahun. Selama bertahun-tahun, ia merasa cepat lelah, sering mengantuk setelah makan, dan berat badannya terus bertambah. Setelah menonton wawancara Dr. Hinohara, ia mencoba mengubah satu kebiasaan kecil. Berhenti makan sebelum merasa kenyang sepenuhnya. Awalnya sulit, ia terbiasa menghabiskan piringnya sampai bersih. Tapi setelah 2 minggu, ia mulai merasakan perubahan. Tubuhnya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi merasa kantuk setelah makan siang. Dalam 2 bulan, ia kehilangan 5 kg tanpa diet ketat, hanya dengan mengurangi porsi sedikit demi sedikit. Hari ini, Helen merasa lebih bertenaga daripada saat berusia 50 tahun. Ia bisa berjalan pagi selama 1 jam tanpa kelelahan. Dan yang paling membahagiakan, ia tidak lagi bergantung pada obat tekanan darah. Cara praktis menerapkan prinsip ini gunakan piring kecil. Ini membantu otak merasa cukup dengan porsi lebih sedikit. Makan perlahan. Otak butuh waktu sekitar 20 menit untuk merespons rasa kenyang. Jika Anda makan cepat, Anda cenderung makan berlebihan. Berhenti sebelum kenyang. Jika Anda merasa 80% kenyang, berhentilah. Tidak apa-apa menyisakan sedikit makanan. Tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar lapar atau hanya bosan? Dr. Hinohara pernah berkata, saya makan sedikit karena saya ingin tetap bergerak. Jika saya makan banyak, saya jadi malas. Prinsip ini sederhana, tetapi sangat kuat. Dan seperti yang Anda lihat dari kisah Helen,
perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Lalu, bagaimana dengan prinsip selanjutnya? Jika prinsip pertama fokus pada jumlah makanan, maka prinsip kedua akan mengubah cara Anda memandang sumber protein. Kita akan membahas mengapa protein nabati bisa menjadi bahan bakar terbaik untuk tubuh usia lanjut, dan bagaimana Anda bisa mengintegrasikannya dalam pola makan harian. Setelah memahami pentingnya mengendalikan jumlah makanan, mari kita lanjut ke prinsip kedua dari Dr. Hinohara yang berfokus pada jenis makanan yang kita konsumsi, khususnya sumber protein. Prinsip kedua ini mungkin akan mengejutkan banyak orang karena bertentangan dengan kebiasaan umum yang mengandalkan daging sebagai sumber utama protein. Namun Dr. Hinohara memilih untuk mengandalkan protein nabati sebagai fondasi pola makannya. Prinsip 2, fokus pada protein nabati, energi dari alam. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa protein hewani seperti daging merah, ayam, dan telur adalah makanan terbaik untuk kekuatan dan massa otot. Namun banyak penelitian, termasuk yang didukung oleh pengalaman hidup Dr. Hinohara, menunjukkan bahwa protein nabati jauh lebih baik untuk kesehatan jangka panjang, terutama di usia lanjut. Dr. Hinohara mengonsumsi tahu, tempe, edamame, dan berbagai jenis kacang-kacangan hampir setiap hari. Ia percaya bahwa sumber protein dari tumbuhan lebih ringan untuk tubuh, lebih bersih bagi pembuluh darah, dan memberikan energi tanpa meninggalkan residu metabolik yang berat. Protein nabati mengandung serat, antioksidan, dan fitonutrien yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Selain itu, mereka rendah kolesterol dan lemak jenuh, menjadikannya pilihan ideal bagi orang tua yang ingin menjaga kesehatan jantung dan ginjal. Salah satu contoh nyata dari kekuatan protein nabati datang dari Frank, seorang pria berusia 73 tahun. Selama hidupnya, Frank terbiasa mengonsumsi daging setiap hari. Namun setelah pensiun, ia mulai sering mengalami gangguan pencernaan, nyeri sendi, dan kelelahan berlebih. Setelah membaca buku tentang pola makan Jepang dan mengenal prinsip Dr. Hinohara, ia memutuskan melakukan perubahan. Frank mulai mengganti daging dengan tahu, tempe, dan lentil. Ia juga belajar membuat sup miso dan salad edamame. Dalam waktu 3 bulan, kolesterolnya turun drastis, rasa nyeri berkurang, dan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Bahkan, ia merasa pikirannya lebih jernih dan suasana hatinya lebih stabil. Apa yang terjadi pada Frank bukanlah keajaiban. Itu adalah hasil dari pemilihan bahan makanan yang tepat dan konsisten. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, lebih menyukai makanan yang mudah dicerna dan kaya nutrisi, seperti yang ditemukan dalam protein nabati. Untuk menerapkan prinsip ini dalam hidup Anda bisa mulai dengan hal-hal kecil. Tambahkan tahu atau tempe dalam sup harian. Ganti setengah porsi daging Anda dengan kacang merah atau kacang hijau. Coba olahan kacang-kacangan seperti humus atau kari lentil sebagai lauk. Gunakan susu kedelai sebagai alternatif susu sapi. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendukung kesehatan Anda, tapi juga membantu lingkungan, karena produksi protein nabati jauh lebih ramah terhadap alam. Prinsip 3. Konsumsi makanan fermentasi, kunci usus bahagia. Setelah membahas tentang protein, sekarang kita masuk ke prinsip ketiga yang sering diabaikan, namun sangat penting, makanan fermentasi. Di Jepang, makanan seperti miso, natto, acar sayuran, dan yogurt tradisional adalah bagian dari menu harian. Dr. Hinohara percaya bahwa makanan fermentasi adalah rahasia tersembunyi dari kesehatan usus dan sistem imun yang kuat. Makanan fermentasi mengandung probiotik alami, yaitu mikroorganisme baik yang membantu pencernaan, memperkuat pertahanan tubuh, dan bahkan memengaruhi suasana hati. Saat usia bertambah, sistem pencernaan menjadi lebih lambat dan mudah terganggu. Disinilah peran makanan fermentasi menjadi sangat penting. Claire, seorang pensiunan guru berusia 70 tahun, telah lama menderita sembelit dan kembung. Ia mencoba berbagai obat, tetapi hasilnya tidak bertahan lama. Suatu hari, ia membaca tentang manfaat natto.
kedelai fermentasi khas Jepang yang kaya akan enzim dan bakteri baik. Meskipun awalnya tidak menyukai baunya yang menyengat, Claire memberi natto kesempatan. Ia mencampurnya dengan nasi hangat dan daun bawang. Hasilnya luar biasa. Dalam 2 minggu, masalah pencernaannya mulai membaik. Ia merasa lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan kulit wajahnya terlihat lebih segar. Claire kemudian menambahkan kombucha dan acar wortel buatan sendiri dalam pola makannya. Kini, makanan fermentasi menjadi sahabat setianya. Ia bahkan mengajarkan teman-teman di kelompok senam lansia cara membuat yogurt di rumah. Tidak semua orang cocok dengan semua jenis makanan fermentasi. Kuncinya adalah mencoba dalam jumlah kecil dan menemukan yang sesuai dengan tubuh Anda. Beberapa pilihan yang bisa Anda coba: tempe, bisa digoreng, dikukus, atau ditumis. Acar sayuran alami tanpa cuka buatan, yogurt tanpa pemanis tambahan, sup miso dengan rumput laut, dan tahu makanan fermentasi adalah hadiah dari alam. Mereka bukan hanya menyehatkan usus, tetapi juga menyegarkan pikiran. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Hinohara, tubuh yang sehat berasal dari dalam, dimulai dari usus yang bahagia. Dengan 3 prinsip pertama ini, kita telah membangun fondasi kuat, mengendalikan jumlah makanan, memilih sumber protein yang tepat, dan merawat sistem pencernaan. Tapi perjalanan belum selesai. Prinsip keempat akan membebaskan Anda dari rasa takut terhadap karbohidrat dan membuka mata Anda terhadap sumber energi yang alami dan menyehatkan. Selama bertahun-tahun, karbohidrat sering dianggap sebagai musuh bagi kesehatan. Banyak orang takut makan nasi, roti, atau kentang karena khawatir berat badan akan naik atau gula darah melonjak. Namun Dr. Hinohara memiliki pandangan yang sangat berbeda. Bagi beliau, karbohidrat yang tepat justru adalah bahan bakar utama untuk menjaga energi dan fungsi otak, terutama di usia lanjut. Prinsip 4. Jangan takut karbohidrat sehat. Sumber energi panjang. Umur Dr. Hinohara tidak pernah menghindari karbohidrat. Ia justru mengandalkan makanan seperti nasi putih dalam porsi kecil, ubi jalar, dan roti gandum sebagai bagian rutin dari pola makannya. Yang ia hindari adalah karbohidrat olahan dan manis-manis berlebihan, bukan karbohidrat alami yang kaya serat dan nutrisi. Karbohidrat sehat memberikan energi yang stabil, membantu otak tetap fokus, dan menjaga suasana hati tetap stabil. Dalam budaya Jepang, khususnya di Okinawa, daerah yang terkenal dengan penduduk berusia lebih dari 100 tahun, ubi ungu adalah makanan pokok. Mereka memakannya hampir setiap hari dan hasilnya adalah tingkat penyakit kronis yang sangat rendah. Paul, seorang pensiunan arsitek berusia 69 tahun, pernah mencoba diet rendah karbohidrat secara ekstrem. Awalnya, ia merasa berat badannya turun, namun tak lama kemudian, ia sering merasa pusing, lelah, dan suasana hatinya buruk. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi dan membaca kisah para centenarian di Jepang, ia mencoba menambahkan karbohidrat sehat kembali dalam makanannya. Ia mulai mengonsumsi ubi kukus sebagai pengganti camilan, nasi merah untuk makan siang, dan sesekali roti gandum utuh untuk sarapan. Efeknya luar biasa. Ia merasa lebih bertenaga saat berolahraga pagi, tidak lagi mudah marah, dan tidur malamnya jauh lebih nyenyak. Kunci dari prinsip ini bukanlah menghindari karbohidrat, melainkan memilih jenis yang tepat dan mengonsumsinya dalam porsi yang sesuai. Beberapa contoh karbohidrat sehat yang direkomendasikan: ubi ungu, ubi oranye atau singkong kukus, nasi merah atau nasi hitam, oatmeal tanpa gula, jagung rebus, quinoa atau barley. Makanan ini tidak hanya memberi energi tahan lama, tetapi juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan membantu menurunkan kolesterol. Menghargai karbohidrat sehat adalah bentuk penghormatan pada tubuh. Tubuh butuh bahan bakar, dan tidak semua bahan bakar itu buruk. Justru yang alami dan utuh bisa menjadi sekutu terbaik dalam perjalanan menuju umur panjang. Prinsip 5. Ritme hidup dan kebahagiaan kecil. Hidup dengan sadar. Setelah memperhatikan apa yang kita makan, Dr. Hinohara juga sangat menekankan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Ia percaya bahwa rutinitas harian yang teratur,
Dan kebahagiaan sederhana memiliki dampak besar pada kesehatan mental dan fisik. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, meregangkan tubuh, dan berjalan kaki ringan sebelum memulai aktivitas. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia menyukai musik klasik, merawat tanamannya, dan berbicara dengan orang-orang muda yang memberinya energi baru. Ritme hidup yang tenang dan penuh kesadaran membantu mengatur hormon tubuh, mengurangi stres, dan menjaga suasana hati tetap positif. Ini bukan tentang hidup lambat atau membosankan, melainkan tentang hidup dengan tujuan dan ketenangan. Mary, seorang wanita berusia 71 tahun yang tinggal sendirian setelah suaminya meninggal, pernah merasa kehilangan semangat hidup. Hari-harinya terasa kosong, namun segalanya berubah saat ia memutuskan membuat rutinitas pagi yang sederhana. Bangun pukul 6 pagi, menyiram tanaman, berjalan kaki selama 20 menit, lalu menikmati teh hijau sambil membaca buku. Rutinitas kecil itu memberinya arah. Hari-harinya menjadi lebih bermakna. Ia mulai merasa lebih kuat secara emosional, tidak mudah gelisah dan lambat laun. Tekanan darahnya mulai stabil tanpa obat tambahan. Ritme hidup yang baik bukan tentang jadwal yang kaku, tetapi tentang konsistensi yang menenangkan. Beberapa hal kecil yang bisa Anda lakukan setiap hari. Bangun dan tidur pada waktu yang sama. Luangkan waktu untuk duduk tenang tanpa gawai. Dengarkan musik yang menenangkan. Jalan kaki tanpa tujuan selama 15 menit. Lakukan sesuatu yang Anda sukai, walau hanya 10 menit. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Terkadang, secangkir teh hangat, sinar matahari pagi, atau obrolan ringan dengan tetangga bisa menjadi sumber semangat hidup yang luar biasa. Dr. Hinohara mengajarkan kita bahwa umur panjang bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menikmati hidup. Dan cara paling sederhana untuk menikmatinya adalah dengan menghargai momen-momen kecil setiap hari. 5 prinsip telah kita bahas, dari cara makan yang bijak hingga cara menikmati hidup dengan sadar. Namun ada 2 prinsip terakhir yang seringkali diabaikan, yaitu kekuatan dari tujuan hidup dan hubungan sosial. Kita akan membahasnya di bagian berikutnya, dan Anda akan melihat bahwa pikiran yang bahagia sama pentingnya dengan tubuh yang sehat. Setelah mempelajari 5 prinsip hidup sehat dari Dr. Hinohara yang berfokus pada tubuh, kini kita masuk ke 2 prinsip terakhir yang menyentuh sisi terdalam dari kehidupan manusia, pikiran dan jiwa. Karena sejatinya, umur panjang bukan hanya soal menjaga tubuh tetap sehat, tapi juga menjaga hati tetap hidup dan pikiran tetap memiliki arah. Prinsip 6. Ikigai. Alasan untuk bangun setiap pagi. Ikigai adalah konsep Jepang yang bermakna alasan untuk hidup, sesuatu yang membuat hidup layak dijalani. Bagi sebagian orang, ikigai bisa berupa keluarga. Bagi yang lain bisa berupa pekerjaan, hobi, atau kontribusi sosial. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena ikigai adalah sesuatu yang sangat pribadi. Dr. Hinohara meyakini bahwa memiliki ikigai yang jelas adalah fondasi utama umur panjang. Sendiri menemukan ikigainya dalam membantu orang lain. Meski sudah sangat tua, ia tetap bangun pagi untuk mengunjungi pasien, menulis buku, dan memberikan ceramah. Semua itu bukan karena kewajiban, melainkan karena ia merasa hidupnya bermakna dengan itu. Orang yang memiliki ikigai cenderung lebih semangat menjalani hari, lebih sedikit mengalami depresi, dan bahkan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Penelitian terhadap penduduk Okinawa menunjukkan bahwa hampir semua orang tua yang hidup lebih dari 100 tahun memiliki ikigai yang kuat. Contoh yang menginspirasi datang dari seorang kakek berusia 89 tahun di Jepang yang setiap hari merawat taman kecil di lingkungan tempat tinggalnya. Ia tidak dibayar, tidak ada yang memintanya, tapi ia melakukannya karena itu membuatnya bahagia. Baginya, melihat bunga mekar dan anak-anak tersenyum adalah bentuk kebahagiaan yang utuh. Ikigai tidak harus besar atau dramatis. Terkadang cukup dengan merawat hewan peliharaan, menulis jurnal harian, membantu tetangga, atau mengurus cucu. Yang penting adalah Anda merasa dibutuhkan dan hidup Anda memiliki arti.
Untuk menemukan ikigai, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang membuat saya merasa hidup? Aktivitas apa yang membuat saya lupa waktu? Hal apa yang saya lakukan, bahkan jika tidak dibayar? Saat jawaban itu muncul, peluklah dengan sepenuh hati, karena ikigai adalah cahaya yang menuntun kita bahkan di hari-hari tergelap. Prinsip 7, Moai. Kelompok teman seumur hidup manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian, dan inilah yang menjadi dasar dari prinsip ketujuh, Moai. Di Jepang, khususnya Okinawa, Moai adalah kelompok teman yang terbentuk sejak kecil dan terus saling mendukung sepanjang hidup. Anggota Moai bukan hanya teman biasa. Mereka adalah orang-orang yang akan datang ketika Anda sakit, yang akan berbagi makanan jika Anda kesulitan, dan yang akan tertawa bersama Anda saat dunia terasa berat. Mereka adalah jaring pengaman emosional, spiritual, dan bahkan finansial. Dr. Hinohara sendiri memiliki lingkaran sosial yang kuat. Ia sering mengobrol dengan kolega muda, berdiskusi dengan pasien, dan menjalin pertemanan dengan banyak orang dari berbagai usia. Ia percaya bahwa koneksi sosial membuat hati tetap hangat dan pikiran tetap muda. Dalam banyak penelitian, rasa kesepian terbukti memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik setara dengan merokok atau obesitas. Sebaliknya, mereka yang memiliki komunitas kecil yang erat cenderung lebih sehat, lebih bahagia, dan hidup lebih lama. Kisah nyata datang dari sekelompok wanita lanjut usia di desa Ogimi, Okinawa. Mereka sudah berteman sejak masa muda, dan kini di usia 50 hingga 90 tahun, mereka masih berkumpul setiap sore untuk minum teh, menyulam, dan bercerita. Mereka menyebut diri mereka sebagai Moai. Setiap kali ada yang sakit, yang lain akan datang memasak dan menemani. Persahabatan ini memberi mereka alasan untuk tersenyum setiap hari. Jika Anda belum memiliki Moai, tidak perlu khawatir. Anda bisa membangunnya mulai dari sekarang. Beberapa langkah sederhana, bergabung dengan komunitas hobi atau kelompok sosial di lingkungan Anda. Ajak teman lama bertemu kembali secara rutin. Bangun grup kecil yang saling mendukung secara emosional dan spiritual. Luangkan waktu untuk mendengarkan dan hadir secara utuh untuk orang lain. Hubungan yang hangat dan tulus adalah obat terbaik bagi hati yang rapuh. Moai adalah bukti bahwa cinta dan persahabatan bisa menjadi fondasi dari umur panjang dan bahagia. 7 prinsip dari Dr. Hinohara telah kita telusuri bersama. Dari pola makan bijak, ritme hidup tenang, hingga kekuatan dari tujuan dan persahabatan, kini saatnya kita merangkumnya dalam sebuah kesimpulan yang bisa menjadi kompas dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menjelajahi 7 prinsip hidup sehat dan panjang umur dari Dr. Shigeaki Hinohara, kita bisa melihat bahwa rahasia hidup sampai usia 100 tahun bukanlah sesuatu yang rumit atau eksklusif. Justru sebaliknya, kunci kehidupan yang panjang dan bermakna terletak pada hal-hal yang sederhana, yang seringkali kita abaikan dalam kesibukan sehari-hari. Mari kita rekap kembali ke 7 prinsip yang telah dibahas. Pertama, makan sampai 80% kenyang, agar sistem pencernaan tetap ringan dan tubuh tidak terbebani. Kedua, memilih protein nabati sebagai sumber energi utama yang lebih bersih dan lebih lembut untuk tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan fermentasi yang menjaga usus tetap bahagia dan imun tubuh tetap kuat. Keempat, tidak takut pada karbohidrat sehat seperti ubi dan nasi merah yang justru memberi energi tahan lama. Kelima, menjaga ritme hidup yang stabil dan menikmati kebahagiaan kecil setiap hari. Dan yang paling menyentuh hati, prinsip keenam dan ketujuh, menemukan ikigai, alasan untuk hidup, dan membangun Moai, jaringan sosial yang mendalam dan saling mendukung. 2 prinsip ini menjadi pondasi spiritual yang membuat tubuh tetap bergerak, pikiran tetap jernih, dan hati tetap hangat. Ketika kita menyatukan semua prinsip ini, kita akan menemukan 3 pilar besar. Pilar pertama adalah makan dengan bijak dan penuh kesadaran. Bukan soal seberapa mahal makanan yang kita konsumsi, melainkan seberapa cocok dan menyehatkan makanan itu bagi tubuh kita. Pilar kedua adalah hidup dengan irama dan niat.
bangun pagi, bergerak, menikmati udara segar, dan melakukan hal-hal kecil yang membawa ketenangan dan kegembiraan. Pilar ketiga yang sering terlupakan adalah jiwa yang terhubung, jiwa yang memiliki arah ikigai dan tidak merasa sendirian. Moai. Ini adalah kekuatan tak terlihat yang menopang kita bahkan di saat tubuh mulai melemah. Anda mungkin bertanya, dari mana saya harus mulai? Jawabannya sederhana. Mulailah dari satu prinsip saja. Mungkin Anda bisa mulai dengan sarapan lebih ringan besok pagi, atau menelepon sahabat lama sore ini, atau mungkin sekadar berjalan 10 menit tanpa tujuan, hanya untuk menikmati angin dan suara alam. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu langsung mengubah semuanya. Hidup sehat dan panjang umur bukanlah lomba cepat, melainkan perjalanan panjang yang dinikmati dengan langkah-langkah kecil dan konsisten. Kini saya ingin mengundang Anda untuk melakukan satu hal sederhana. Tuliskan di secari kertas, apa ikigai Anda hari ini? Apa alasan Anda tersenyum pagi ini? Siapa satu orang yang Anda ingin ajak berbagi teh sore ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Ingatlah, umur panjang bukan hanya soal menambahkan tahun dalam hidup, tapi menambahkan kehidupan dalam setiap tahun. Jika Anda merasa terinspirasi oleh 7 prinsip ini, bagikan cerita Anda di kolom komentar. Ceritakan perubahan kecil apa yang ingin Anda lakukan mulai hari ini, karena setiap cerita punya kekuatan untuk menginspirasi orang lain. Dan siapa tahu, mungkin cerita Anda akan membantu seseorang menjalani hidupnya dengan lebih penuh makna. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Anda menemukan cahaya dalam prinsip-prinsip sederhana ini, dan semoga perjalanan Anda menuju hidup yang panjang, sehat, dan bermakna dimulai hari ini.